ثم إن استمرار الوحي بعد ذلك يحمل الدلالة نفسها على حدود الوحي وأنه ليس كما أراده المشككون ظاهرة نفسية محضة نستطيع أن نجمع هذه الدلالة في البيان. Kemudian berlanjutnya wahyu. Dan setelah itu yahmilu dalalah nafsah, mendatangkan dalil itu sendiri. Dalil atas apa? Bukti atas apa? Ala haqiqatil wahyi, atas hakikat wahyu. Wa annahu, dan bahwa saya wahyu laisa kama aradal musyakkikun, bukan seperti yang diinginkan para provokator keraguan. Zahiratun nafsiyah mahdah, penampakan atau gejala-gejala kejiwaan saja. Jadi setelah kita membahas badul wahyi, permulaan wahyu, nantinya tatkala kita lanjutkan, kita mempelajari wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, itu makin nampak bahwa memang wahyu dari Allah. Dari permulaan sudah jelas bahwa itu bukan hanya hasil pemikiran seperti itu dari mereka, bukan hasil renungan seperti yang mereka sebar luaskan, bahwa itu dari Rasulullah SAW sendiri. Justru makin kesini makin nampak bahwa itu bukan dari pribadi Rasulullah, betul-betul dari Allah. Wa nastati'u an nusbilah hadhihi dalalah fi mayat. Dan kita bisa untuk membuat global tanda-tanda itu atau dalil itu fi mayali pada berikut ini. Maksudnya kalau dikupas semua ya, jadi puluhan, ratusan, ribuan jilid sebagai bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Dari susunan hurufnya, dari keindahannya, dari jumlah, dari berbagai sisi. Makanya ini global aja udah, nggak usah terlalu detail. Satu, at-tamyizul wadih dalam Quran wal hadis, pembedaan yang nyata, yang jelas antara Quran dan hadis. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membedakan ini lafaznya dari Allah langsung ya, awas ini Quran. Sehingga ada penulis-penulis wahyu. Kemudian Rasulullah SAW juga ditanya biasanya, ya Rasulullah, ayat yang barusan turun di mana letaknya? Di surat ini setelah ayat ini, gitu. Jadi nggak semua surat turunnya tuh, ya bukan hanya semua surat, kebanyakan surat-surat panjang tuh turunnya bitadris, bertahap. Kadang akhir dulu, kadang ini, kadang ini, kadang ini. Nah, kadang-kadang turun ayat letaknya di sela-sela ayat dalam satu surat, begitu, menunjukkan bahwa itu bukan pilihan Rasulullah, itu betul-betul dari Allah, urutannya dari Allah, bukan dari Rasulullah SAW. Sehingga beliau bedakan ini Quran ya, ini Quran. Sebab sahabat dengarnya sama dari lidah Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW nggak kasih tahu begitu kan sahabat bingung, ini Quran apa hadis ini? Berbagai hadis qudsi. Idkan yaqul bi tasjilil awwali fawran. Sebab beliau biasa memerintahkan bitasjili untuk merekam al-awwal ini Quran au fawran segera. Jadi kalau Quran itu Rasulullah SAW nggak tunda-tunda. Beliau langsung panggil penulis wahyu, turun ayat ini letaknya di sini, langsung gitu. Alahina yaktafi bi ayyi su'adat tsaniyah dzakirata ashabi.
Sementara beliau merasa cukup untuk menitipkan yang kedua itu apa hadis zakirat ashabi pada memori para sahabat. Jadi kalau hadis Rasulullah nggak suruh nulis ingat ya hadis ini ingat enggak. Boleh sampaikan. Oh enggak, yang hafal yang ingat, yang enggak ingat. Hadis begitu. Kalau Quran kan panggil tulis ini. Menunjukkan bahwa itu murni dari Allah. Lafaznya pun bukan dari Rasulullah SAW. Makna dan lafaznya dari Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Lalu hadis kalamun indihi, bukan karena hadis itu kalamun min indihi, perkataan dari Rasulullah sendiri, enggak juga. Karena beliau itu wa yantiqu 'anil hawa, tidak pernah berkata yaitu dari hawa nafsu beliau, enggak. In huwa illa wahyu yuha. Hanya saja ada yang lafaz maknanya dari Allah langsung, yaitu Quran, ada yang dari Rasulullah SAW lafaznya, itu hadis. Mana hakikinya dari Allah Ta'ala. Maka Rasulullah bedakan itu bukan karena hadis itu perkataan murni dari Rasulullah SAW sendiri, la alaqata linubuwwatihi, yang enggak ada hubungan dengan kenabian dengannya, enggak begitu. Enggak begitu maksudnya. Bal li'anna al-Qur'ana muhad bihi ilaihi nafsul lafzi wal huruf biwasitati Jibril alaihi salam. Namun karena Quran itu diwahyukan pada beliau binafsil lafzi, dengan lafaz itu sendiri. Wal huruf-hurufnya pun begitu. Biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perkataan Jibril alaihi salam. Jadi per huruf itu dari Allah Ta'ala. Amal hadis beda dengan hadis. Dengan hadis famaknahu wahyu min Allah, maknanya wahyu dari Allah, walakinna lafzahu wa tarkibahu min indi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lafaznya dan susunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dari Allah. Pilihan katanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana yuhadiru an yakhtalata kalamullah alladhi yatawakkalu bi kalbihi wa. Maka beliau berhati-hati ayakhtalita, jangan sampai bercampur kalamullah, firman Allah, alladzi yatalaqqa min Jibril, yang beliau terima dari Jibril alaihissalam, bi kalamihi huwa, dengan sabda beliau sendiri. Idris. Beliau berhati-hati betul, menghindari betul supaya jangan tercampur. Antara wahyu dari Allah Ta'ala dan kalam beliau sendiri. Dengan cara itu tadi, Quran langsung ada penulisnya, dibedakan, dipisahkan. Nah, kita kan zaman sekarang aja, karena udah jadi begini bisa, oh ini Quran, ini hadis. Zaman dulu kan nggak begitu. Sementara nggak semua sahabat bisa baca tulis, apalagi luar biasa. Baca tulis kebanyakan nggak bisa. Nah, andai kan nggak ditulis terpisah begitu, kan hafalan bisa tumpang tindih. Ini sabda dari Nabi, ini Quran apa hadis ini? Saya dengarnya waktu dulu di situ. Bisa Quran, bisa hadis, gimana ini? Kan bisa begitu nanti. Yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'alu an ba'dil umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang ditanya dari bagian perkara, fa yujibu anha, maka beliau tidak menjawab hal itu. Wa yas'alunaka.
Mereka bertanya padamu tentang apa. Rasulullah kadang langsung menjawab. Menurut jawaban dari Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Bahkan baru ala seperti zaman tawilun. Bahkan terkadang telah berlalu di orang beliau zaman tawil, masa yang panjang. Dah lama gak dijawab. Mereka bertanya, orang-orang kafir atau orang ahli kitab biasanya tanya itu tentang hilal, wa yas'alunaka 'anil ahillah, wa yas'alunaka 'anil ruh, yas'alunaka 'anil anfal, dan bermacam-macam pertanyaan. Maka jawabnya kemudian Allah, qulil anfalu lillahi wa rasul. Baru beliau menjawab, menunjukkan bahwa agama yang beliau bawa itu betul-betul dari Allah Ta'ala, bukan dari rekayasa beliau. Hatta idza nazalat ayatun al-Qur'ani fi sya'ni dzalika su'al, sehingga tatkala turun ayat Quran tentang pertanyaan itu, talabas sa'ila, beliau mencari mana yang tanya kepada itu mana. Wa ta'ala ma nazala al-Qur'an fi sya'ni su'alihi, lalu beliau bacakan pada penanya itu apa yang berusaha turun dari Al-Qur'an fi sya'ni su'alihi, tentang apa yang dia tanya. Bahkan terkadang warubbama tasarrafa Rasul fi ba'dil umur ala wajhi muayyan. Bahkan terkadang Rasulullah SAW melakukan pengelolaan beberapa perkara dengan cara tertentu. Fanazala ayatun minal Qur'an, maka turun ayat Al-Qur'an tasrifu an dzakal wajhi, memalingkan beliau dari cara itu tadi. Menunjukkan bahwa ini murid dari Allah Ta'ala. Beliau ingin supaya sholat itu ke arah Ka'bah, tapi karena Allah Ta'ala belum perintahkan, ya udah nurut aja terus ke arah Ka'bah. Begitu diperintahkan, baru mengalahkan ke arah Baitul Maqdis. Misalnya begitu, menunjukkan bahwa itu disetir oleh Allah, bukan oleh keinginan kehendak Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW dibuka rahasianya oleh Allah Taala. Bahwa tatkala Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu menceraikan siapa? Zainab binti Zainab. Siapa? Zainab binti Jahash. Kok bisa lupa ya? Binti Jahsh radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Taala untuk menikahi Ummu Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Rasulullah keberatan. Keberatannya itu pun oleh Allah Taala dimunculkan di Al-Quran. Di mana di Al-Quran itu? Sebelum Falamma qadha Zaidun minha wataran, sebelumnya itu wa tukhfi fi nafsika wallahu mubdihi wa takhshan nas, dan kau sembunyikan dalam hatimu apa yang Allah Ta'ala akan munculkan nanti. Apa? Bahwa beliau khawatir kalau menikahi Siti Zainab akan jadi fitnah. Andaikan Al-Quran itu dari Rasulullah SAW,
Ngapain terus terang beliau merasakan khawatir itu diceritakan? Menunjukkan bahwa Quran memang dari Allah Ta'ala. Itu contohnya. Atau contohnya lebih nyata lagi. Setelah Rasulullah SAW dimintai waktu oleh orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh kafir Quraisy, minta waktu sendiri. Jangan campur dengan orang-orang muslim, sahabat-sahabat yang miskin. Ya udah, Rasulullah penuhi. Tengah Rasulullah berdoa pada orang-orang kaya itu, datang Abdullah ibnu Umi Maktum radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Ya Rasul, ajarkan aku, ajari aku. Nah, Rasulullah SAW merasa gak enak banget gimana nih. Nyari waktu susah, gak setiap saat bisa ngumpulin mereka ini. Pas gini terganggu. Dan itu Rasulullah SAW merasa gak nyaman itu. Oleh Allah Ta'ala diceritakan abasa wa tawalla aja'ul amal. Andai kan Quran itu dari Rasulullah, ngapain itu diceritakan? Kan cukup disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW terima wahyu itu apa adanya dari Allah. Enggak, bukan gimana selera Rasulullah, enggak, gimana Allah aja. Yang ketiga, karena Rasulullah SAW ummiyan adalah Rasulullah SAW itu seorang ummi yang tidak bisa baca tulis. Ini bukan sengaja dari Allah. Dengan kecerdasan seperti itu, kalau Allah mau ya sebentar aja bisa baca tulis. Tapi sengaja Allah Ta'ala buat begitu. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bayangin, belajar bahasa Ibrani hanya 17 hari, belajar bahasa Suryani hanya 16 hari. Bisa baca tulis. Masa Rasulullah bisa? Ya bisa kalau Allah Ta'ala mau. Tapi Allah Ta'ala sengaja buat Rasulullah seperti tidak bisa baca tulis. Walaysa mungkin ayyu'allimu. Walaysa mungkin ayya'lama insan bersejar mukasyafah an-nafsiyah haqiqat tarikhyah. Sedangkan bukan suatu yang mungkin ayya'lama insan seorang bisa mengetahui bisa biwasitatil mukasyafah nafsiyah dengan cara mukasyafah diri, mengetahui apa? Hakikat tarikhyah, hakikat sejarah. Kayak kisah Yusuf, seperti kisah Nabi Yusuf. Rasulullah SAW ummi. Kalau bisa baca, andai kan bisa baca, waktu itu di Arab itu nggak ada buku sejarah yang menceritakan kisah nabi-nabi terdahulu. Itu nggak ada memang. Di Arab itu nggak ada. Mungkin di Romawi ada mungkin di Persia ada mungkin. Tapi di Arab memang nggak ada. Sehingga andai Rasulullah SAW bisa baca pun di Arab buku itu nggak ada. Ini enggak, buku itu nggak ada, Rasulullah SAW ummi lagi. Tapi kok tahu kisah Nabi Yusuf dan nabi-nabi terdahulu itu dari mana? Kalau bukan dari Allah. Sebab kisah-kisah sejarah begitu gak bisa diterangkan dengan kasyaf, itu gak bisa. Bisa semedi misalnya, semedi diam lalu tergambar. Oh, itu Nabi Yusuf begini. Gak ada begitu, itu gak ada. Gak bisa. Wa ummi Musa, dan ibunya Nabi Musa. Innama angkat walidaha fil yammi, tatkala beliau campakkan baginya di sungai. Sedetail itu dari mana pertolongan dari Allah Ta'ala? Oke, suatu Fir'aun, kisah Fir'aun juga. Dan banyak lagi dalam Al-Quran itu. Kisah Zulkarnain misalnya, kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir misalnya. Kan gak mungkin itu. Kalau bukan dari Allah itu gak mungkin. Walaupun kana hadza min jumlatil hikami fi kaunihi sallallahu ummiyyan.
Dan betul-betul ini adalah di antara sejumlah hikmah kenapa Rasulullah SAW dibuat ummi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunta tad'u min qablihi min kitabin, dan tidaklah engkau pernah baca sebelumnya satu kitab pun, wala taqutu biyaminika, dan tidak juga engkau menulis dengan tangan kananmu. Idzan, andaikan begitu, andaikan Rasulullah sebelumnya ahli mutalaah atau sebelum jadi Nabi sempat membuat karya tulis tentang tarikh, lartaba mubtilun, tentulah orang-orang yang akan membuat kebatilan akan makin ragu-ragu. Tuh lihat tuh, ada buktinya kan, sebelum jadi Nabi ada biasa menulis kok. Berarti Quran ini ya sambungan tulisannya yang dulu kan begitu nanti. Yang keempat, inna sirpan Nabi sallallahu alaihi wasallam maqamihi wa syiharahu fihi bidzalik. Sebenarnya kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 40 tahun bersama kaumnya dan kemasyhuran beliau di tengah kaumnya tentang kejujuran itu, bidzalik yastad'i an yakuna sallallahu alaihi wasallam min qabli dzalika shadiqan ma'a nafsihi. Ini menentukan atau menuntut satu kenyataan ayyakuna adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam min qabli dzalika, semua itu adalah shadiqan ma'a nafsihi, jujur dengan dirinya sendiri. 40 tahun tidak pernah bohong. Walidan, dan karena itu fala budda ayyakuna qad qada fi dirasatihi li dhahir wahyi ala ayyi syakkin yukhali li'ainihi aw fikrihi. Dan karena itulah merupakan satu keharusan bahwa beliau qad qada fi dirasatihi li dhahir wahyi, bahwa telah memutuskan dalam kajian pada zahir wahyu ala isya'i khayal li'ainihi aw fikrihi, atas keraguan apapun yang bisa dibayangkan untuk kedua matanya atau pikirannya. Maksudnya gimana? Bahwa kejujuran yang beliau praktekkan selama 40 tahun total, ya. Lalu setelah itu beliau tiba-tiba mengatakan ini dari Allah. Itu tuh gak mungkin bisa berbelok secepat itu, tuh gak mungkin. Bahwa itu dari pikirannya, bahwa itu dari pengamatannya, itu satunya gak mungkin. Beliau sudah jujur selama itu, tiba-tiba mengklaim, mengaku-ngaku ini dari Allah, sedangkan itu bukan dari Allah, itu gak mungkin. Wa ka'anna hadhihi ayat ja'at raddan li dirasatil ula li sya'ni nafsihi ma'al wahyi. Dan soal ayat ini datang sebagai bantahan untuk kajian yang pertama tentang dirinya sendiri dengan wahyu. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaika, seandainya engkau wahai Muhammad dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan padamu, seandainya engkau ragu tentang Quran ini, fas'alil ladzina yaqra'una kitab min qablik, coba kamu tanya pada ahli kitab yang telah mengkaji kitab sebelummu. Laqad ja'aka al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin, betul-betul telah datang kebenaran dari Rasul, maka jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu. Walidha ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ba'da nuzulil ayat, karena itulah Rasulullah SAW langsung menjawab, la asyukku wa la as'alu, saya tidak ragu maka saya tidak perlu tanya. Jadi andaikan Rasulullah SAW meragukan wahyu itu sendiri, Allah Ta'ala tantang, ya udah tanyain aja pada ahli kitab yang lain, apa yang kamu terima itu wahyu benar nggak? Andaikan Rasulullah ragu, kenyataannya Rasulullah nggak pernah ragu, ya, makanya nggak perlu tanya bahwa yang beliau terima itu wahyu dari Allah, bukan ilham dari jin, dapat ngintip-ngintip, dapat nyolong-nyolong berita dari langit, enggak. Murni dari Allah Ta'ala, beda dengan
dukun-dukun yang dapat bisikan. Oh ini akan begini, ini akan begini, ini kira-kira begini. Gak taunya udah meleset gak karuan. Ada yang pas ya dari 100 paling 1, 2. Yang lain meleset semua. Kalian kalau wahyu gak ada melesetnya, persis tepat pas 100% gak ada meleset-melesetnya. Bagi kita sebenarnya orang zaman sekarang itu sarana untuk mudah beriman itu sangat banyak gitu. Kalau zaman dulu kan jarang penelitian, sekarang kan banyak penelitian. Jadi penelitian makin banyak, makin sering akan makin membenarkan bahwa wahyu itu dari Allah Ta'ala gitu. Sehingga tidak ada satu orang pun yang meneliti Quran dengan kejujuran, dengan ilmiah, melainkan akhirnya pasti akan tunduk. Setiap orang kafir dapat proyek atau dapat sponsor gitu, uang besar, kamu coba cari kesalahan di Quran supaya orang ragu. Ujungnya masuk Islam, banyak yang begitu, enggak kehitung dan begitu. Yang kemudian jadi penerjemah Quran, yang kemudian jadi peneliti Quran, yang kemudian jadi bukan ahli tafsir, orang yang mengenai tafsir Al-Quran. Seabad-abad kayak gitu, sangat banyak. Namanya tetap nama kafir, tapi udah mu'alaf. Banyak banget itu di Perancis ada, di Inggris ada, di Amerika ada. Di sini Rasulullah SAW oleh Allah Ta'ala dikatakan kalau memang gak yakin, coba perbandingan dengan kitab-kitab sebelumnya. Nah ini bukan Allah Ta'ala menurut Rasulullah gak yakin, enggak. Untuk lebih memastikan, lebih meyakinkan pada umat setelahnya bahwa Allah Ta'ala tidak hanya menjawab keraguan orang-orang setelah itu. Sampai adegan Rasulullah itu diserahkan. Kalau mau ragu, silakan diuji. Tanyakan pada ahli kitab-kitab yang lain. Benar gak ini Quran? Sampai begitu. Rasulullah gak perlu. Beliau sangat yakin. Begitu. Wallahu a'lam. Katakan dulu nih.